Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Gimnasti Alpagari. Saya akan mempresentasikan materi konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Konsep dasar ruang lingkup administrasi pembangunan. Pengertian administrasi pembangunan adalah segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan pada aspek-aspek kehidupan bangsa. Bicara tentang administrasi pembangunan, maka ini akan erat hubungannya dengan upaya dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan semua jajarannya. Yang pertama itu ada ciri-ciri administrasi pembangunan. Menurut Sir Dole dan Katz dalam Sasako 2021 halaman 7, beberapa ciri administrasi pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Yang kedua, adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Yang ketiga, adanya perkembangan yang terjadi. Yang keempat, administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Yang kedua, ruang lingkup administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan sebagai embrio administrasi negara. Ketika suatu negara didirikan, tentunya hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun agar dapat berdiri dengan exit. Oleh karena itu, administrasi pembangunan sering disebut sebagai embrio dari negara itu sendiri. Sementara administrasi pembangunan adalah embrio dari administrasi negara karena berasal dari perkembangan ilmu administrasi negara yang ingin membangun negara lebih lanjut. Fungsi administrasi pembangunan. The development of administration mencakup usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, penata kerja, dan pengurus sarana-sarana administrasi lainnya. The administration of development mencakup masalah perumusan kebijakan dan program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Contoh administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan meliputi birokrasi, pengadaan jasa, dan pengelolaan berbagai keperluan untuk merancang dan merencanakan suatu pembangunan, baik itu perencanaan tata lingkungan, kota, gedung spesifik, dan sebagainya. Sejarah ilmu administrasi pembangunan. Keberadaan administrasi pembangunan tidak terlepas dari sebuah asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi pembangunan menjadi wacana publik sejak Perang Dunia Kedua usai. Ada dua poin penting yang melatar belakangi sejarah perkembangan administrasi pembangunan. Pertama, yaitu pihak-pihak yang menang dalam Perang Dunia Kedua mempunyai sebuah keinginan atau hasrat negara-negara maju untuk membantu negara-negara dunia ketiga dan negara-negara Eropa menerima Marshall Plan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan administrasi pembangunan. Negara pemenang Perang Dunia Kedua mempunyai program bantuan yang sengaja memang dibuat untuk kebutuhan negara-negara berkembang. Bantuan yang diberikan sengaja mempunyai motif seperti bantuan di bidang politik yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kelompok elit yang sepaham, memperluas lingkungan, mencegah kelompok politik, kelompok yang menjadi lawan negara tersebut, menjaga sikap politik negara yang dibantu di bidang ekonomi, yaitu agar memperoleh timbal balik dengan mempermudah mendapatkan semua sumber mentah menjadi bagian dari pasar internasional, bantuan utang yang untuk menjaga kerjasama dan agar ketergantungan kepada negara tersebut. Munculnya
Paradigma administrasi pembangunan. Dalam perkembangannya, faktor-faktor yang memang dibutuhkan oleh negara berkembang dalam pembangunan negaranya harus segera dipenuhi agar negara tidak tertinggal lagi. Hal itu yang menyebabkan negara-negara berkembang begitu getol. Untuk menetapkan administrasi pembangunan harus pemikiran berat ialah faktor ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi biasanya dianggap sebagai suatu keberhasilan proses pembangunan. Administrasi pembangunan di negara berkembang. Menurut Hadley, untuk kepentingan kajian mengenai pembangunan administrasi, ada baiknya dipelajari gambaran wajah administrasi yang bersifat umum common di negara berkembang. Hadley menunjukkan ada 5 ciri administrasi yang indikasinya ditemukan secara umum di banyak negara berkembang. Pertama, pola besar administrasi publik atau administrasi negara bersifat plan inflatif dari asli. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.